Halo semuanya, jadi kali ini aku pengen ngejelasin tentang konsep besaran dan satuan. Nah, apa sih itu besaran dan satuan? Kalau dulu sih aku pas SMP agak bingung ya pengertiannya, paling cuma hafal dari buku. Jadi aku coba jelasin pelan-pelan. Maksudnya apa sih? Arti dari kata besaran dan satuan. Mungkin sudah cukup familiar ya. Besaran kalau di textbook itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Dinyatakan dalam angka aja terus. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya adalah intinya ya sesuai kata-kata di sini, bisa diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya yang dapat diukur. Nih aku buat garis. Panjangnya let's say berapa nih? 4 cm. Kan bisa diukur kan panjangnya berapa dan dapat dinyatakan dalam angka. Gitu kan. Atau durasi aku ngomong mungkin selama 1 menit 30 detik sekarang, kan dapat dinyatakan dalam angka. Dapat diukur, bisa diukur berapa lama aku ngomong, 1 menit 30 detik misalnya. Dan dapat dinyatakan dalam angka. Ini nih intinya. Jadi semua yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dalam angka merupakan besaran. Nah, misalnya kalau kebahagiaan termasuk besaran nggak? Nah, sampai saat ini kan setauku ya, kita belum bisa mengukur ya kebahagiaan gitu, dan mungkin bisa diukur bahagia, kurang bahagia, atau tidak bahagia gitu skalanya. Tapi agak sulit menentukannya dalam angka gitu. Kan nggak mungkin kebahagiaanku hari ini adalah 100 gitu misalnya. Agak susah ya mengukur dalam angka. Jadi besaran intinya ya misalnya panjang itu besaran, waktu besaran, apalagi ya, jumlah zat besaran, terus luas besaran. Intinya dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam angka. Lalu kalau satuan apa sih? Satuan ini adalah pembanding di dalam pengukuran. Jadi intinya adalah kalau misalnya let's say panjang garis ini tadi, aku cuma nyatakan dalam 4. Kan bingung kan maksudnya apa. Terus durasi aku ngomong juga misalnya sejauh ini adalah 4. Kan bingung artinya apa 4 ini kalau cuma dinyatakan dalam angka. Nah, itulah pembandingnya, adalah pembanding dalam pengukurannya. Itu disebut dengan satuan. Sentimeter, menit, detik. Nah, itulah satuan. Jadi itu sih konsep utamanya. Terus di sini aku pengen ngasih table list tentang kalau di materi ini ada namanya istilahnya besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini ada listnya. Nah, di sini ada 7 besaran pokok. Nah, besaran pokok apa sih maksudnya? Besaran pokok adalah intinya dia tuh udah ditetapkan dari awal. Nah, maksudnya apa sih? Misalnya, pengertian dari panjang dan satuannya adalah meter misalnya. Nah, 1 meter tuh udah ditetapin sama standar internasionalnya gitu. Kalau dulu tuh ada logam kayak apa ya, platina ya, pokoknya logam campuran gitu. Intinya dia ngebuat logam dengan suatu panjang tertentu dan mereka bilang ini adalah 1 meter gitu.
Atau kalau 1 detik, 1 second adalah aku lupa sih detailnya. Pokoknya ada sebuah atom bergetar sebanyak 9 miliar kali. Nah, 1 detik adalah durasinya gitu. Kayak gitu sih. Kalau sekarang sih pengertiannya 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu 1/299,792,458 second. 1/299,792,458 second. Dan 1 detik adalah waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak 299,792,458 meter. Nah, tinggal dibalik-balik aja sih pengertiannya. Gitu sih. Kayak udah intinya yang ada 7 ini udah ditetapkan dari sononya gitu. Sama orang-orang pintar di sana lah. Nah, terus ada istilahnya kan besaran turunan tuh. Besaran turunan adalah intinya diturunkan dari besaran yang udah ditetapin 7 di awal ini. Turunan gimana ya kita buatnya? Aku kecilin dulu ya. Set. Resize. Besaran turunan. Aku langsung kasih contoh aja biar jelas. Misalnya adalah luas. Luas itu kan diturunkan dari misalnya luas persegi adalah panjang sisi ini dikali panjang sisi yang ini kan. Jadi itu diturunkan dari 2 besaran panjang. Intinya 2 besaran panjang. Intinya gitulah. Diturunkan dari besaran pokok, besaran turunan ini. Turunan dari besaran pokok. Nah, kalau di buku sekolah kan dia terbatas tuh, paling cuma ada 11 ya. Besaran turunan. Momentum. Sebenarnya semua besaran yang bisa diturunkan dari besaran pokok, ya besaran turunan mungkin masih banyak tuh yang nggak kita ketahuin, nggak cuma 11 itu. Intinya adalah besaran turunan adalah ini nih konsep utamanya, yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi jangan terpaku sama table yang udah disediain di buku. Masih banyak tuh besaran turunan selain yang ada di buku gitu sih. Itu sih intinya. Itu dulu ya untuk video kali ini. Thank you.